Halo, selamat datang. Makasih Kak. Ya, terima kasih udah mau datang di sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak di sini Dika Dendra Yuda. Profesi kakak di sini di sekolah ini sebagai guru BK di sini, sebagai konselor sekolah di sini, yang tugasnya untuk membantu siswa-siswa yang sedang mempunyai masalah. Bukan siswa-siswa bermasalah saja ya, tapi siswa yang mempunyai masalah, entah itu ada masalah akademiknya, ada masalah emosionalnya. Jadi bukan untuk ngurusin siswa nakal doang, enggak. Intinya kakak membantu semua siswa yang bermasalah, itu tujuan utama dari konselor. Itu tadi nama kakak Dika Dendra Yuda. Mungkin boleh, kamu juga boleh memperkenalkan diri biar kita bisa saling mengenal satu sama lain di sini. Oke. Nama lengkapnya sih Zulfastina Imah. Iya. Biasa dipanggil sama teman-teman itu Zulfa. Lupa. Itu aku dari kelas 12 IPA 3. 12 IPA 3, oke. Wali kelasnya Bu Sri ya? Iya, Bu Sri. Oh, oke. Tadi sebelumnya kesini habis dari mana dulu? Dari kelas Kak, kebetulan iya tadi kelasnya Bu Sri, mata pelajaran biologi. Oh, nggak habis makan dulu ke kantin gitu? Langsung apa benar-benar selesai kelas langsung sini? Enggak, aku kayaknya makan jajanan gitu deh. Oh, Jajanan aja. emang nggak lapar? Enggak sih, enggak juga. Nggak juga, ya, tapi kalau bisa ya harus makan dulu. Soalnya ya sekalipun ya mau apapun masalah segala macam, misalnya ada pikiran apapun itu, ya perut harus tetap isi. Jadi intinya kalau bisa ntar selesai dari sini, nggak apa-apa telat sedikit, nggak apa-apa, ntar kakak yang laporan ke guru mata pelajarannya. Tapi kalau ntar kamu makan dulu setelah sesi konseling ini, oke? Oke. Zulfa ya namanya. Iya. Jadi sebelumnya kakak menanya dulu nih, apakah ada tujuan tujuan utama kamu datang kesini itu untuk apa? Sebenarnya aku nggak tahu sih ini bisa disebut masalah atau enggak. Cuma belakangan ini tuh aku ngerasa lagi keteteran sama tugasku. Iya. Berhubung aku orangnya perfeksionis yang bener-bener semuanya harus perfect, aku itu kadang ada overthinkingnya kayak ini tugas kok banyak banget gitu ya. Mana belakangan ini tuh aku juga banyak kegiatan gitu dari sekolah. Oh, kamu perfeksionis untuk tugas kamu itu, pokoknya tugas segala macam harus sempurna. Perfect banget. Tapi sedangkan kamu terlalu sibuk dengan urusan yang lain juga gitu ya. Oh, berarti ada dua masalah di sini ya kalau misalnya kita perhatiin. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih, kakak mau nanya-nanya dulu nih. Sebelumnya kakak mau menggali, mungkin sebelum kita menggali yang lebih dalam lah, kakak mau menggali permukaannya dulu. Sebelumnya kakak mau nanya dulu, kamu di rumah itu tinggal bareng keluarga kah atau ngekos? Bareng keluarga. Bareng keluarga, oke. Zulfan anak keberapa sih? Aku anak pertama kebetulan. Anak pertama dari 2 bersaudara. dua bersaudara. Apakah kamu dengan itu adik atau kakak berarti? Adek, aku anak pertama. Oh iya, anak pertama ya. Aduh ya, sorry kayak tadi agak kurang konsen dikit tadi. Ya, nggak apa-apa Kak. Anak pertama berarti ya, Iya. dari 2 bersaudara. Oke. Apakah antara kamu dan adik itu punya gap yang jauh atau cuma Gapnya cuma beda 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Kebetulan aku sama adek sekolahnya sama. Dia aku kelas 12, dia kelas 10. Oh, adik kamu berarti di sekolah ini Iya, juga? di sekolah ini Oh, juga. alah, berarti gapnya nggak jauh berarti ya? Nggak jauh-jauh. Oh, berarti untuk sharing-sharing di rumah bakal akrab banget berarti dong kalau misal gap umur nggak jauh kayak gitu. Sharing gimana ya Kak ya? Kita sebenarnya nggak terlalu yang sharing seterbuka itu sih. Tapi ya kalau misalnya ada gibahan mungkin. Gibahan. Nah itu kita Oh, sesama cocok cewek- banget. sesama gitu. cewek juga Iya, ya? cewek. Oh iya, cocok sih ya kalau emang ada info-info gosip-gosip terkini, berarti itu langsung Iya, satset ya, langsung nyantol. obrolan. Oke. Pak, anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, Zulfa, sebelum kita masuk ke sesi konseling yang lebih dalam, sebenarnya kakak mau nanya dulu nih, apakah kamu sebelumnya pernah datang ke sini nggak? Maksudnya pernah datang ke ruang konseling ini dengan tujuan untuk mengikuti sesi konseling ini? Oh, aku kira buat ngumpul tugas. Kalau ngumpul tugas aku pernah kesini. Pernah. Tapi kalau misalnya untuk sesi konseling gini ya baru kali ini. Itu pun karena aku ngedengar desas-desus dari temen aku yang emang pernah katanya konseling di sini. Lumayan loh kalau mau curhat di BK, katanya gitu. Oh, berarti dengar kabar dari teman. Teman. Emang sebelumnya waktu belum dapat kabar dari teman kamu nih,
Stigma kamu tentang ruang konseling ini apa sih sebelum kamu dapat informasi dari teman kamu itu? Sebenarnya biasa-biasa aja Kak, cuma paling aku nggak seretnya itu ya kayak motongin rambut, padahal kan rambut itu sebenarnya nggak ganggu pelajaran ya Kak ya. Betul. Oh jadi awalnya berarti stigma kamu ke ruang BK sebelumnya itu lumayan buruk berarti ya? Mungkin. Ya mungkin apakah kamu menganggap sebagai polisi sekolah kah? Dibilang polisi sekolah juga enggak ya, karena kan BK ini juga di sini ngatur anak-anak biar nggak terlambat gitu kan. Iya betul, untuk mendisiplinkan lah Nah, gitu ya, ya. betul. Ya benar. Jadi ya misalnya kamu menganggap sebenarnya misalnya kamu ngeliat ada guru BK yang nyukur rambut tuh ya misalnya, sebenarnya itu kan bukan apa ya job desk guru BK-nya langsung. Sebenarnya itu bukan topoksinya guru BK untuk nyukur rambut, tapi yang tugas motong-motongin rambut siswa sebenarnya itu tugas dari kesiswaannya langsung. Jadi bukan tugas dari guru BK sebenarnya ya. Jadi gitu sih intinya. Ruang BK, misalnya kamu ada stigma buruk tentang ruang BK, nggak ada yang namanya ruang BK itu serem segala macam. Apa sebelumnya kamu pernah mikir ruang BK itu serem? Enggak kok. Enggak ya, aman ya. Aman. Oke. Jadi ya ini ruang BK kayak gini sebelumnya. Kalau emang pertama kali kamu datang ke ruang konseling individualnya ini, kalau misalnya sebelumnya kamu cuma datang untuk ngumpul tugas doang, ya ini isi dari ruang konseling di ruang konseling individual ini sebelumnya. Kalau misalnya kamu belum tahu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih, kamu kan pertama kali berarti ikut mengikuti sesi konseling ini berarti ya? Iya, pertama kali. Kakak mau nanya sebelumnya kamu udah tahu kah tentang konseling ini apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya apa? Apakah kamu udah tahu? Konseling tuh tempat curhat kan Kak? Tempat curhat, ya benar, itu nggak salah, itu benar banget. Konseling itu tempat curhat, tempat menceritakan masalah, keluh kesah kamu. Ya itu boleh curhatan kamu tentang akademik lah, tentang perasaan kamu kayak gimana, percintaan kamu atau emosional segala macam, itu boleh. Itu jadi ya ini sesi konseling tempat kita bertukar cerita begitu, oke? Oke Kak. Jadi sebelumnya kan kamu belum tahu nih sesi konseling itu apa ya? Tujuan utamanya belum tahu ya? Belum tahu, oke. Jadi kakak di sini mau ngasih tahu sedikit nih penjelasan singkat tentang tentang sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini sebenarnya fokus utamanya adalah untuk membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Itu fokus utamanya. Caranya ya ini dengan kita saling sharing cerita, kita saling berbagi informasi, kita bertukar cerita. Kamu ceritakan masalah-masalah kamu ke kakak dan kakak memberikan saran atau masukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Inti dari sesi konseling ini adalah pemberian bantuan lah. Di sini kan kamu sebagai klien yang mempunyai masalah, ya betul dong ya. Betul. Mempunyai masalah, dan tujuan utama datang ke sini berarti yang kamu harapkan adalah untuk setelah keluar dari sini masalah kamu bisa nggak hilang sepenuhnya, tapi masalah kamu bisa teratasi gitu kan. Iya. Itu tujuan utamanya. Oke, ya ini dan tujuannya di sini yaitu adalah pemberian bantuan untuk membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Itu tujuan utamanya. Sebelumnya dari tujuan konseling kita tadi, ada yang kamu tanyain, ada yang kamu bingungin? Cukup Kak kayaknya. Oke. Aku nggak bingung juga. Nggak bingung. Jadi intinya tadi yang udah kakak jelasin, tujuan dari konseling berarti Nyari solusi bareng-bareng. betul. Jadi intinya kita cari solusinya bareng-bareng. Intinya keluar dari sini, intinya harapannya masalah kamu bisa teratasi. Intinya itu ya. Oke. Di sesi konseling ini kita menjunjung ada 4 asas terpenting di dalam sesi konseling ini. Yaitu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan asas kenormatifan. Pernah dengar belum istilah-istilah atau asas-asas ini sebelumnya yang terkait dengan sesi konseling? Belum Kak, belum Pernah. Oke. Sesi konseling ini kan kita bertukar cerita ya berarti. Kita sharing-sharing cerita untuk membantu kamu sebagai klien untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Jadi yang pertama, itu ada asas kerahasiaan. Dimana di sesi konseling ini kita sangat menjunjung yang namanya asas kerahasiaan. Kita sangat menjunjung kerahasiaan dari klien, gitu. Intinya itu.
karena di sesi counseling ini kita nanti akan bertukar cerita, kita akan berbagi informasi yang mungkin itu informasi baru pertama kali kamu sharing ke orang, dan baru pertama kali kamu sharing itu di ruang counseling ini. Asas kerahasiaan ini menjunjung tinggi nilai kerahasiaan itu tadi. Itu berarti rahasia kamu, informasi kamu tadi itu nggak akan terbongkar, nggak akan bocor kemana-mana. Itu cukup antara kamu dan kakak doang yang tahu. Dan masalah informasi yang telah kamu sampaikan di ruang konseling ini itu hanya akan ada di sini doang. Maksudnya di luar ruang konseling nanti kita nggak akan bahas masalah ini lagi. Dan ini harapannya kita obrolinnya cuma di ruang konselingnya doang. Jadi harapannya orang lain nggak ada yang tahu gitu. Intinya cuma kita berdua doang yang tahu antara masalah yang kamu mau sampaikan nanti. Berarti guru BK yang lain juga nggak bakal tahu obrolan kita? Nggak ada. Ini makanya kan ruangan telah disediakan, ruang konseling ini jadi kan kedap suara segala macam, suara nggak akan bocor keluar. Intinya benar-benar cuman ini obrolan cuman kita berdua doang yang tahu. Nggak ada yang tahu. Guru-guru lain, guru mata pelajaran, guru BK yang lain mungkin, bahkan mungkin orang tua kamu nanti itu nggak akan tahu sampai masalah yang kamu sampaikan di sesi konseling ini. Oke? Dan kakak mau ngasih tahu juga di asas kerahasiaan, sebenarnya ada faktor-faktor yang mungkin akan memungkinkan untuk membocorkan rahasia yang kamu sampaikan. Tapi kakak tekanin lagi, membocorkan rahasia atau informasi yang kamu sampaikan itu ada beberapa syaratnya. Yang kedua itu ya ada kemungkinan terdesaknya. Itu mungkin informasi yang kamu sampaikan itu benar-benar baru bisa kakak bocorin informasi tersebut kalau misalnya itu sudah mengancam nyawa kamu misalnya, atau apapun mengancam nyawa kamu atau mengancam nyawa kakak, itu baru boleh dibocorkan. Kalau bisa di luar dari konteks itu, cuman untuk gibah doang apalagi ya, itu nggak akan bocor. Apalagi cuman untuk digibahin ke guru lain, kalau ini si Julpa nih ada masalah gini-gini, nah itu nggak akan. Jadi kakak berani jamin rahasia kamu akan terjaga di sesi konseling ini. Paham? Terima kasih ya Kak. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi oh iya, sebelumnya kakak mau nanya ke kamu, asas kesukarelaan ini kan kita menjunjung yang namanya nilai sukarela untuk. Sebelumnya kakak mau nanya, kamu datang ke ruang konseling ini, datang ke ruang BK ini, apakah secara sukarela dari kemauan dari diri kamu sendiri, atau ada dorongan dari teman kamu, ada dorongan dari orang lain lah intinya, atau ada faktor lain yang mempengaruhi kamu akhirnya kamu memilih untuk datang ke ruang BK ini? Kalau tertarik gitu, maksudnya kemana Kak? Tertarik Buat curhat di ruang BK ruang ini. BK. Tertarik sebenarnya itu muncul dari diri kamu sendiri, ada rasa tertarik. Walaupun mungkin rasa tertarik itu mungkin ada faktor yang mempengaruhi faktor lainnya. Misal kamu ngeliat selembaran nih di media sosial nih, di Instagram atau apapun itu, kamu ngeliat selembaran ruang konseling di sini menyediakan jasa bla 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 gitu misalnya kan. Ya akhirnya kamu cuma baca doang kan di situ. Akhirnya muncul rasa tertarik, rasa keinginan dari diri kamu sendiri untuk datang. Tapi faktornya yang mempengaruhi itu dari selembaran itu. Jadi kalau rasa tertarik ya itu benar, itu pure dari diri kamu sendiri, tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya begitu. Kamu apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya? Enggak sih. Nggak ada. Ya, aku sukarela kesini. Sukarela, berarti benar-benar tertarik untuk datang sendiri berarti ya? Iya. Oke. Karena kamu udah sukarela untuk datang ke ruang BK ini untuk ya mungkin untuk sharing-sharing nanti kita ya. Kakak juga di sini akan sangat sukarela untuk mendengarkan curhatan kamu, keluh kesah kamu, apapun itu tentang mungkin masalah apapun itulah. Kakak sangat sukarela di sini. Kakak sangat sukarela juga menyambut kedatangan kamu di ruang konseling ini. Kakak sangat menghargai itulah intinya. Jadi kita di sini sama-sama sukarela untuk saling menceritakan atau bertukar cerita nanti ya, intinya begitu. Yang selanjutnya itu asas yang ketiga, itu ada yang namanya asas keterbukaan. Ada kaitannya dengan asas kesukarelaan tadi, yang mana keterbukaan ini adalah kamu harus secara sukarela untuk bisa terbuka menceritakan. Keterbukaan di sini artinya nggak ada yang kamu tutup-tutupin. Semua perasaan, semua apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami sebelum-sebelumnya, kakak minta tolong untuk kamu ceritakan di sini. Karena tujuan utama kita adalah untuk membantu kamu mengatasi masalah yang kamu alami kan.
Jadi misalnya kakak menanyakan sesuatu atau ada kakak memberikan kau suatu pertanyaan, kamu harus menjawab itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan intinya. Jadi kita saling terbuka satu sama lain agar kita mendapatkan output yang maksimal gitu. Kita mendapatkan hasil yang maksimal agar masalah kamu bisa terselesaikan secara maksimal, begitu ya. Iya kak. Jadi apakah kamu bersedia untuk terbuka menceritakan masalah kamu ke kakak? Karena aku udah di sini, aku udah bersedia. Bersedia, berarti kamu bersedia untuk terbuka berarti ya. Oke. Dan yang terakhir itu ada asas penormatifan. Asas penormatifan ini seperti yang kita tahu, ada kata norma di dalamnya, dimana norma itu adalah sebuah aturan berarti kan. Nah, jadi asas penormatifan ini artinya sesi konseling kita ini, pembahasan yang ada di sesi konseling kita kali ini, berdua kita ini, itu pembahasannya nggak akan menyinggung tentang masalah norma agama, norma budaya, norma hukum, norma apapun itu. Pokoknya itu nggak akan melenceng jauh menyinggung ke arah norma tersebut. Jadi pembahasan kita akan steril, akan bersih, nggak akan menyinggung norma-norma apapun. Begitu. Jadi ya itu karena kita tidak akan menyinggung tadi, ya itu ada kaitannya dengan asas-asas sebelumnya. Kamu harus terbuka karena kita nggak akan menyinggung norma apapun, jadi kamu bisa lebih terbuka. Dan terbuka tadi kamu harus lebih sukarela untuk terbuka karena ada kaitan juga dengan norma kerahasiaan yang mana rahasia kamu akan terjaga 100% di sini. Jadi harus sukarela, harus terbuka juga, begitu. Ya paham sebelumnya untuk asas-asas tadi? Paham banget kak. Paham. Nggak ada yang dibingungin? Nggak ada. Benar, nggak ada yang mau ditanyain? Benar banget. Benar, aman ya? Aman. Oke. Jadi Julpa, kemungkinan di sesi konseling kita ini kita akan mungkin memakan waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Oh, panjang Itu ya lumayan panjang. Itu di satu sesi. Dan kalau kemungkinan kalau misalnya di satu sesi konseling ini kita belum menemukan jalan keluar atau kita belum menemukan intinya belum menemukan jalan keluar untuk masalah yang kamu hadapi ini, kita akan lanjut ke sesi konseling berikutnya yang mungkin bisa kamu sendiri menjadwalkan. Kakak di sini kan setiap hari kakak standby di sini. Kalau kapanpun kamu datang ya kakak tetap ada di sini, kakak standby untuk menyambut kamu di sini. Intinya begitu. Jadi kamu menyanggupi untuk merelakan waktu 45 menit kamu untuk mengikuti sesi konseling ini? Rela kak. Rela, Tapi aku mau nanya dulu deh. Tadi kan bilangnya kalau misalnya di satu sesi ini kita nggak selesai bakal ada sesi berikutnya nih. Iya. Ini bakal aku hubungin kakak dulu baru aku kesini atau aku langsung kesini aja? Kamu mau menghubungi kakak ya nggak apa-apa. Kan kebetulan kamu bawa HP ya. Di SMA ini kan bawa HP. Kalau misalnya kamu mau menghubungi kakak dulu sebelumnya mau konfirmasi kedatangan kamu ke sini, ya nggak apa-apa. Kamu bisa hubungi kakak dulu, nanti bakal kakak berikan nomor WhatsApp kakak, bakal kakak berikan. Tapi kalau misalnya mau langsung datang ke sini juga ya nggak apa-apa. Kakak tetap standby di ruangan ini. Kakak nggak akan pindah kemana-mana. Ya paling kalau emang kakak lagi keluar ya mungkin kakak ke kantin atau ke kantor segala macam. Tapi intinya kalau misalnya kamu datang ke sini tanpa konfirmasi ke kakak itu nggak apa-apa, aman. Kakak berani pastiin kakak akan di sini. Kakak bakal menyambut kedatangan kamu di sini, begitu. Oke kak. Intinya aman ya. Aman. Oke Jul, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, tadi kan kakak sebelumnya udah habis nyebutin tentang deskripsi singkat tentang sesi konseling, menyebutkan juga tentang asas-asas tadi, dan ngasih tahu juga tentang terkait waktu yang akan kita gunakan selama sesi konseling ini nih. Oke, semuanya jelas kan tadi ya? Jelas banget kak. Oke. Kemudian di sesi konseling ini kita akan menggunakan teknik yang akan membantu kita untuk membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi gitu. Sebenarnya di sesi konseling sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Sangat beragam di sesi konseling. Misalnya kamu belum tahu, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi di sesi konseling ini kakak mau menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Atau sebenarnya di teori ini kan ada beberapa strateginya juga nih, dan kakak akan menggunakan strategi ABCDE. Jadi sebenarnya kakak mau ngasih tahu aja penjelasan singkatnya atau fokus utama dari teknik ini. Jadi tujuan utama dari teknik ini sebenarnya itu adalah mengubah pikiran irasional kamu menjadi pikiran yang lebih rasional, atau pikiran negatif yang kamu hadapi terkait masalah yang kamu hadapi tadi, mengubah menjadi pikiran yang lebih positif gitu, biar kamu bisa menanggapi masalah itu tadi, bisa kamu tanggapi secara positif. Intinya gitu, mengubah
cara pandang kamu terkait masalah yang kamu hadapi, intinya begitu. Jadi itu mungkin teori yang bakal kita gunakan. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti kita akan langsung kita jalani aja gitu mungkin. Dan mungkin yaudah, mungkin itu penjelasan singkat sebelum kita mulai masuk ke sesi konseling utama kita, masuk ke tahap utamanya. Itu penjelasan singkat dari kakak tadi. Yaudah, sekarang kita mulai ke sesi konselingnya. Oke Julpa, tadi kan kamu ngomong sempat mention ke kakak kalau misalnya kamu ngalamin kamu tuh adalah orang yang terlalu perfeksionis gitu ya. Iya betul. Terlalu perfeksionis, benar ya? Benar. Kalau bisa, apakah kamu bisa ngasih tahu ke kakak gambaran lebih rincinya lagi tentang gimana sih maksudnya terlalu perfeksionis di diri kamu itu, maksudnya gimana? Aku kalau ngerjain tugas tuh kayak punya standar sendiri kak. Punya standar? Punya standar sendiri. Jadi tuh kalau misalnya aku nggak memenuhi standar itu kayak misal 0,1 gitu ya, aku nggak mencapai tingkat itunya itu, aku tuh kayak ngerasa gagal gitu. Berarti kamu ada KKM sendiri berarti, bukan KKM dari guru lagi ya? Ada standarnya berarti ya? Aku punya standar sendiri. Apakah itu cukup tinggi bagi kamu? Ngerasa tinggi enggak sih, karena selama ini ya saya bisa-bisa aja gitu mau nyampe ke standar itu. Sebelumnya nyampe. Gitu ya. Tapi ada satu momen yang bikin down lah karena nggak nyampe ke standar yang berarti oke kamu merasa gagal. Dan yang bikin aku makin sadar kalau aku ini nggak nyampe standar, ada guru yang notice gitu. Beliau ini kayak nanyain, kok tugas kamu kayak beda kayak sebelumnya sih Jul gitu. Ada penilaian dari guru ya. Akhirnya itu bikin kamu nambah ngedown berarti ya. Oke. Masalah nilai nih tadi ya. Iya. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi ya kok bisa nilai kamu jadi turun tuh, gara-gara apa? Aku belakangan ini lebih aktif ngikut ini kak, event di sekolah. Event di sekolah, organisasi. Kamu ikut OSIS kah atau? OSIS. Ikut OSIS ya. Jadi gimana, agak gupek kah atau nggak kepegang lagi gitu tugasnya karena terlalu sibuk pengurusin organisasi atau gimana? Aku kan masuk divisi acara nih kak. Kebetulan kan sekolah kita ini kan ada acara yang lumayan gede gitu ya, undang-undang sekolah lain gitu. Aku masuk divisi acara yang emang revisiannya itu banyak banget kak. Banyak banget. Terus kebagi gitu isi pikiran aku. Jadi kamu nggak bisa berfokus untuk ngerjain tugas kamu aja gitu ya? Padahal istilahnya deadline-nya ini 3 hari atau besok loh. Tapi malah pas aku ngerjain tugas itu malah mikirin revisian, bukan mikirin tugas aku. Jadi tugas kamu jadi berantakan dong berarti jadinya. Iya kakak paham. Berarti itu ada masalah. Apakah kamu ngerasa manajemen waktu kamu buruk di masalah pembagi waktu untuk ngerjain tugas dan ngurusin masalah organisasi? Kayaknya baru ini aja sih kak. Biasanya enggak kok. Biasanya enggak manajemen waktu kamu. Apakah kamu ngerasa manajemen waktu kamu lumayan baik kah? Lumayan baik. Oke. Masalah manajemen waktu ini berarti ya. Kira-kira apa sih yang bikin kamu kok jadi lebih berfokus ke organisasi kamu aja, kok malah tiba-tiba, maksudnya fokus kamu tuh terlalu penuh ke organisasi sampai kamu udah nggak terlalu fokus ke tugas kamu lagi? Apa faktor yang mempengaruhi itu? Mungkin ngebawa nama sekolah juga kali ya, karena kan ini lagi-lagi ini acara gede, undang-undang sekolah lain kan. Terus ya kalau misalnya di si acaranya ini aja gagal, rusak dong acaranya. Iya benar. Jadi itu yang bikin kamu lebih ini acaranya harus berjalan secara maksimal gitu, nggak boleh ada miss sedikit pun. Iya gitu. Akhirnya fokus kamu benar-benar maksudnya pikiran kamu fokusin benar ke masalah organisasi gitu. Sampai udah nggak kamu pikiran lagi, fokus urusan yang lain tuh udah kamu di luar kepala lagi udah. Iya, kebagi deh. Oke, nggak paham. Di momen-momen itu tuh, di saat kamu udah mulai fokus kamu kebagi kayak gitu, akhirnya tugas kamu jadi nggak maksimal, yang kamu rasain apa sih?
kewalahan Kak. Kewalahan. Karena ya aku kan udah mendoktrin diri aku sendiri kayak tugas itu lebih penting loh. Ya betul. Tapi balik lagi, ini kamu nih acara bawa nama sekolahmu, masa iya kamu bikin nama sekolahmu jelek? Kan nggak mungkin. Oke. Apakah ada faktor juga dari orang-orang gitu, kalau misalnya harus bikin kamu lebih berfokus ke organisasi gitu, ada omongan-omongan dari orang nggak sih kira-kira? Kayaknya Jul, kamu harus lebih fokus sini dong, tinggalin yang lain, tinggalin gitu. Apakah ada omongan dari orang kayak itu, mungkin dari guru kan atau gimana? OSIS ini kan istilahnya kalau di mata teman-teman kan mungkin kayak kelihatan buruk gitu ya, kayak ih kok mau sih bantuin sekolah Ya, gitu. betul. Nah aku nih kayak secara nggak langsung pengen ngebuktiin kalau enggak loh, OSIS tuh nggak kayak gitu. Kamu mau ngebuktiin kalau OSIS ini punya apa, impact yang lumayan berkesan lah untuk sekolah gitu ya, mau buktiin itu. Iya, aku mau buktiin itu. Oke. Sebelumnya ini kakak mau lanjut lagi nih, sebelum kita kita coba menggali lebih dalam lagi nih tentang masalah kamu. Dari manajemen waktu kamu tadi yang berarti di momen itu lumayan buruk berarti ya, kamu susah untuk membagi waktu antara urusan organisasi dengan tugas. Oke. Kapan momen itu kamu mulai kerasa nih, kok kayaknya tugas nih kok malah jadi kelupaan gini sama tugas, kok jadi lebih fokus ke organisasi dong nih. Kamu mulai sadar akan hal itu kapan mulai sadar? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Apakah setelah nilai dari tugas kamu itu keluar kah atau gimana? Kayaknya gara-gara komentar guru tentang tugas aku itu sih. Oh, akhirnya kamu mulai notice nih kalau kayaknya kemarin-kemarin itu malah nggak fokus ke tugas. Oh iya, pengajian tugas. Oke, nggak paham. Kalau kakak mau nanya lagi, kamu ngomong tadi ke kakak sempat mention kalau kamu adalah orang yang terlalu perfeksionis. Oke, benar? Maksud kamu terlalu perfeksionis itu apakah hanya di dalam pendidikan, maksudnya di dalam sekolah ini doang, atau di luar pun kamu ngerasa kalau kamu adalah orang yang terlalu perfeksionis? Kayaknya kalau melihat dari kejadian yang aku alami ini, kayaknya dalam semua hal deh. Yang aku kerjain ini harus begini. Oh, berarti kamu nih menempatkan semua hal itu ada standarnya masing-masing gitu ya? Iya. Oh, ya kakak paham. Berarti semua hal yang kamu lakukan itu ada standarnya yang kamu buat sendiri gitu ya? Bukan standar yang dibuat orang lain, tapi kamu buat sendiri gitu standarnya? Iya, begitu. Oh iya, kakak paham. Kalau misalnya kakak mau nanya nih, kamu terlalu perfeksionis tadi itu, misalnya kita taruh skala dari 1 sampai 10. 1 itu adalah nilai terkecilnya, dan 10 itu poin paling tingginya. Seberapa perfeksionisnya kamu? 10. Wah, itu berarti sangat parah berarti ya. Kamu benar-benar sangat perfeksionis orangnya berarti ya. Separah itu kakak? Ya, kita kasih skala 1 sampai 10. 10 maksimal nih. Mentok yang berarti artinya itu benar-benar di tahap tertinggi kamu berarti. Itu ya udah, ya berarti benar-benar udah puncak dari perfeksionis kamu. Itu berarti udah nggak bisa dibantah lagi kalau kamu adalah orang yang benar-benar perfeksionis gitu. Berarti 10. 10. Kamu ngerasa itu adalah skalanya 1 sampai 10 itu 10 berarti ya? 10. Ya berarti itu lumayan tinggi ya, kakak akuin itu lumayan tinggi. Berarti kamu adalah benar-benar orang yang sangat perfeksionis gitu ya. Kalau kakak mau nanya juga, kalau kira-kira nih dari sikap kamu yang terlalu perfeksionis itu, apakah ada kelebihan yang kamu dapat? Apa ada kekurangannya juga yang kamu rasain gitu? Kelebihan, kalau ngomongin kelebihan sih ya aku senang. Kalau aku laporan ke orang tua tentang nilaiku, ya orang tuaku juga bakal senang. Oh, karena kamu terlalu perfeksionis, karena ya nilainya gede. Nilaiku bagus loh. Jadi bagus semua nilainya. Apalagi aku anak pertama nih kan. Aku anak pertama, aku secara nggak langsung menjadikan diri aku contoh buat adik aku. Oh iya, betul. Berarti nilai positifnya, kelebihannya adalah yaitu nilai kamu jadi bagus gitu ya. Berarti nggak ada nilai kamu nggak ada jelek-jeleknya gitu. Kalau kelebihan di kehidupan lain di luar sekolah gitu, kelebihan yang kamu alami, yang kamu rasain? Bangga ya? Aku bangga sama prestasiku. Prestasinya, oke. Tapi kalau kita ngomongin masalah kekurangannya lah, kita dampak negatif dari sikap yang terlalu perfeksionis kamu ini, kira-kira dampak negatif yang kamu rasain apa?
uring-uringan kalau nggak sampai ke standar itu. Kalau Terus misal kadang capek juga sih. karena harus mencapai sebuah Target. standar itu tadi ya. Oke. Nah Jul, tadi kan kamu bahas, sempat ngomong ke kakak tadi, kamu ada standar ya. Berarti kamu ceritain standar terkait nilai kamu di sekolah berarti. Iya betul. Kamu bikin standar ini itu mulai dari kapan? Apakah emang dari awal kamu sekolah dari SD kamu udah nentuin standar nilai ini harus segini loh, ataukah kamu nentuin itu waktu pas di SMA doang? Baru SMA ini aja kak. Baru SMA ini doang ya. Berarti sebelumnya kamu tuh nggak ada standar untuk nilai. Yaudah nilai berapa aja yang penting ada nilainya gitu. Tapi bukan berarti aku nggak peduli sama nilaiku ya kak ya. Cuma waktu yang udah SMA ini kan aku ngejar eligible juga. Oh, untuk Yang- SNBP ya. Heeh. Oh, berarti sekarang ini sebenarnya ada tujuan utamanya berarti ya sebenarnya. Tujuan utamanya itu kamu untuk mencapai nilai kamu harus selalu gede itu untuk biar bisa masuk eligible dan bisa dapat apa ya, kesempatan untuk mengikuti SNBP gitu ya. Iya. Oh berarti ada, ya itu berarti kan standar itu kurang lebih jadi kamu jadi motivasi gitu lah untuk biar bisa kamu mendapatkan apa ya, kesempatan untuk mendaftar SNBP gitu ya. Menjadi motivasi begitu kurang lebih ya. Iya kurang lebih begitu. Oke ya paham. Berarti di masalah kamu tadi, masalah yang terlalu perfeksionis tadi, kira-kira apa ya, faktor pemicu yang akhirnya kamu mikir kalau wah ini masalah nih kalau nggak diatasi wah ini makin buruk sih. Kira-kira apa faktor pemicunya, apa masalah kamu ini? Setelah melihat gimana ya ngomongnya kak ya, aku kan keteteran nih kemarin. Kalau misalnya aku ke depannya kayak gitu terus, bukannya nggak bagus ya? Bukannya nggak bagus, iya benar. Kalau itu terlalu dengan porsi yang kayak gini terus, malah mungkin kalau misalnya itu makin parah lagi ya, itu makin buruk sih malah. Walaupun emang nilai positifnya ada, yaitu kamu tadi nilai kamu selalu gede. Tapi kalau itu nggak dicoba dihilangin, takutnya standar itu malah meluas. Yang awalnya itu cuma untuk standar nilai, akhirnya semua di kehidupan kamu ini kamu tentuin standarnya semua gitu loh. Jadi bukan cuma di nilai doang, ntar kamu malah sampai nentuin orang ini standarnya harus begini juga. Semua itu harus, ntar semua masalah di kehidupan kamu ini harus kamu tentuin standarnya gitu loh. Itu kan nggak baik juga tuh. Kalau kamu nentuin untuk standar nilai doang ya oke lah, itu sebagai motivasi kamu agar nilai kamu tuh nggak turun, nggak anjlok, agar nilai kamu bisa stabil gitu, tinggi terus nilainya begitu. Tapi kalau itu nggak coba kamu kurangin, takutnya impactnya nanti standar kamu ini malah nggak cuma dinilai doang, takutnya nanti ke orang lain kamu tentuin juga, ini orang lain nih standarnya harus kayak gini juga dong, ntar dia nih harus kayak gini juga nih, ntar kau malah menentukan standar bahkan kok untuk ke orang lain juga. Itu takutnya sebenarnya begitu. Nah Jul, tadi berarti kan pemicunya yang bikin kamu ngerasa kalau masalah ini sangat buruk gitu kalau nggak coba-coba diatasi adalah takutnya Makin nyebar kemana-mana. ya takutnya makin nyebar ya. Berarti takutnya ini malah makin besar masalah terlalu perfeksionis ini gitu ya. Benar ya? Benar. Ada pemicu lain atau hanya itu? Kayaknya nggak ada deh, itu aja deh. Itu aja ya. Tadi yang kamu sempet ngomong ke kakak juga masalah nilai tadi. Oh itu pemicu untuk Yang memicu saya, yang bikin saya sadar kalau aku ini terlalu lah perfeksionisnya yang terlalu parah gitu. Oh, oke, paham. Mungkin kemudian dari pikiran gitu tadi, apa pikiran, kamu ada pikiran negatif nggak waktu kamu dapetin nilai yang kecil tadi, kamu nggak bisa mencapai standar yang kamu buat sendiri tadi? Apa yang pikiran yang muncul di diri kamu setelah kamu mendapatkan nilai yang kecil yang itu jauh di bawah standar yang kamu buat? Nggak, kayak ngerasa gagal aja sih. Gagal Karena memenuhi standar sendiri. Oh. Karena kayak rasa kecewanya tuh lebih gede gitu loh kak. Oh, kamu ngerasa udah gagal banget gara-gara nilainya nggak bisa mencapai standar yang kamu buat sendiri gitu ya. Oke, paham. Tapi berarti nilainya, apakah kalau kakak boleh tahu nilainya itu jauh di standar yang kamu tentuin atau hanya? Sebenarnya kalau di mata teman-teman aku, kan cuma 98.
98 tuh termasuk tinggi loh, tapi menurut aku enggak. Aku harus 100. Oh, itu standar kamu berarti ya. Berarti sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi emang standar kamu tuh harus mencapai di nilai ya harus di 100 itu ya. Oke. Dari pikiran kamu tadi, kamu kan ngomong ke kakak kalau kamu ngerasa, wih udah gagal banget nih gitu kan. Sebagai seorang siswi dapat nilai yang itu jauh dari standar yang kamu buat sendiri, itu kamu merasa gagal gitu ya. Oke. Seperti kamu bilang tadi, kalau misalnya kamu nggak mencapai standar yang telah kamu buat sendiri tadi ya, kira-kira apa pikiran yang muncul atau kenapa sih kok kamu tuh harus bisa sesempurna itu gitu? Kalau misalnya kamu harus melakukan semua hal itu harus dengan sempurna, itu kenapa? Ya kalau misalnya nggak mencapai standar, aku ngerasa, bodoh kali aku ini, nah gitu. Oh, berarti kamu ngerasa bodoh kalau misalnya kamu nggak mencapai standar yang udah kamu buat sendiri itu tadi. Oke. Kemudian juga dari pikiran kamu tadi, kalau kamu ngerasa wah jadi bodoh banget nih kalau misalnya nggak bisa mencapai standar yang udah kamu buat sendiri tadi, kira-kira apa dampak yang muncul setelah misalnya kamu mengalami sebuah, yaitu ada miss lah tadi, kamu nggak bisa mencapai standar yang kamu tentuin tadi. Setelah kamu tidak bisa mencapai standar tadi, kira-kira apa yang kamu rasain? Marah, sedih, kecewa, kayak campur aduk gitu deh kak pokoknya. Oh, campur aduk ya, marah, kecewa, kesel ya. Kesel. Oke. Kemudian kan tadi kan kamu nyebutin ke kakak, kamu ngerasa kalau diri kamu tuh bodoh ya. Setelah kalau misalnya kamu nggak bisa mencapai standar yang udah kamu buat tadi gitu ya, standar nilai tadi. Iya, standar nilai. Oke. Tapi sebelumnya nih, kakak mau nanya, apakah pernah terbesit di pikiran kamu kalau misalnya, ya kalau misalnya nilaiku nggak sempurna ya berarti ya itu bukan berarti aku bodoh gitu ya, mungkin ini cuma ada miss sedikit aja, bukan berarti nilaiku nggak mencapai standar berarti aku bodoh gitu. Pernah terbesit di pikiranmu nggak kalau tentang kayak gitu? Sebelum masuk SMA sih pikirannya kayak gitu. Cuma mungkin karena dari sejak SMA ini aku udah terbiasa kayak, ayo kamu harus memenuhi standar kamu sendiri, itu standar kamu yang buat gitu. Oh, itu iya. kayaknya udah nggak bisa gitu. Oh, jadi ya itu kayak pikiran kamu akhirnya ya ini semuanya pokoknya harus sempurna, kalau nggak boleh ada miss sedikit pokoknya. Jadi itu pikir kalau misalnya itu ada miss sedikit terkait dengan nilai kamu tadi, berarti kamu ngerasa kamu bodoh gitu ya. Iya. Oke Jol, jadi sebenarnya gini, ya dari teknik yang kakak sampaikan sebelumnya tadi, kalau kita di sini akan merubah cara berpikir kamu lah, kita merubah pemikiran kamu tadi, yang awalnya pikiran negatif, pikiran irasional, kita ubah ke pikiran yang lebih positif gitu, pikiran rasional gitu. Kita ubah pikiran kamu tadi agar bisa menjadi lebih rasional gitu. Kamu tadi kan berpikir kalau kamu bodoh karena kamu nggak bisa mencapai standar yang udah kamu buat dari tadi ya. Oke. Ya tapi gimana kalau kira-kira kamu tadi nggak bisa, kamu di momen sebelumnya kamu nggak bisa mencapai sebuah standar nilai yang udah kamu tentuin sendiri, berarti itu bukan berarti kamu bodoh, yaitu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan pembelajaran gitu, biar kedepannya mungkin kan karena kamu, ya kan kamu sebutin juga tadi, kamu mendapat nilai nggak sempurna ini tadi di bawah standar yang udah kamu tentuin kan, karena ada fokus kamu kebagi dengan masalah organisasi gitu kan. Oke, benar? Benar. Gimana kalau misalnya, ya berarti kalau kamu bisa lebih fokus ke tugas kamu kan, berarti kan nilai kamu kan nggak akan di bawah standar yang udah kamu tentuin berarti kan. Ya benar ya? Benar. Gimana kalau misalnya kakak kasih pernyataan ke kamu kalau nilai kamu yang di bawah standar yang udah kamu tentuin, nilai kamu di bawah standar itu bukan nandain kamu bodoh. Kira-kira kamu mendengar pernyataan itu gimana respon kamu? Bingung. Bingungnya? Ya selama ini standarku harus 100 Dan tercapai. dan selalu tercapai. Oke. Dan saat ada miss gini, jadi kamu ngerasa ya udah nggak layak lagi berarti Ya. gitu ya. Oke. Kakak mau ngasih pernyataan itu tadi sebenarnya. Walaupun nilai kamu di bawah standar yang udah kamu tentuin,
kamu punya standar nilai itu sangat baik, itu benar, itu bisa dijadikan motivasi untuk kamu makin giat belajar. Pokoknya kalau aku harus bisa rajin belajar, pokoknya harus semangat untuk belajar gitu loh, agar nilaiku nggak berada di bawah standar yang udah aku buat gitu loh. Ya itu benar, nggak apa-apa kamu punya standar nilai, itu sangat bagus, itu kakak apresiasi banget kalau kamu punya standar untuk nilai kamu sendiri, kakak apresiasi. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya standar itu kamu benar-benar kamu jadi patokan, apalagi kamu sampai ngedon gini, sampai benar-benar putus asa cuma gara-gara nilai kamu itu nggak mencapai sebuah standar yang udah kamu buat tadi, menurut kakak kamu harus merubah cara berpikir kamu tadi. Menurut kakak kamu itu nggak bodoh, walaupun cuma gara-gara kamu nggak bisa mencapai sebuah standar yang udah kamu tentuin tadi, kamu itu bukan bodoh. Mungkin nilai kamu tadi nggak bisa mencapai standar yang udah kamu buat tadi, itu bisa dijadikan bahan evaluasi, bahan pembelajaran. Tadi kamu sebutin gara-gara fokus kamu kebagi karena masalah organisasi tadi, ya mungkin bisa kamu jadikan bahan pembelajaran gitu. Kalau misalnya itu terjadi lagi, ya berarti kamu harus bisa lebih manage waktunya gitu, harus bisa membagi fokusnya. Jangan kamu timpangin aja fokus kamu cuma untuk ke organisasi. Ya, iya. Ini soalnya kan nilai kamu mendapatkan nilai yang di bawah standar yang udah kamu tentuin tadi itu kan karena fokus kamu kebagi, benar-benar fokus kamu full cuma untuk ke organisasi, nggak ada fokus untuk ngerjain tugas ini, untuk menyelesaikan tugas yang udah diberikan oleh guru ini tadi. Betul ya? Betul. Ya mungkin itu pokoknya kalau misalnya nilai kamu berada di bawah standar yang udah kamu tentuin, kamu jangan merasa bodoh, kamu jangan merasa gagal, jangan putus asa cuma gara-gara nilai kamu berada di bawah standar. Mendapatkan sebuah kegagalan akademik itu wajar banget, apalagi untuk siswa yang namanya kita lagi menjalani sebuah fase mengikuti pendidikan lah, sedang menjalani pendidikan ini, pembelajaran di sekolah kita ini. Ya namanya kita sedang belajar ya, mengalami sedikit miss atau mengalami sebuah kegagalan atau ada kesalahan dalam belajar, itu sangat wajar karena kan butuh penyesuaian, ya kan, benar. Untuk belajar itu mungkin ada materi baru atau segala macam, ya misalnya ada miss dalam waktu kamu belajar, ya itu sangat wajar gitu. Jangan sampai ya itu tadi kamu berpikir kalau misalnya ini ada miss sedikit, kamu ngerasa kamu bodoh, kamu ngerasa kamu gagal gitu. Jangan. Itu tadi dirubah, dijadikan bahan pembelajaran lah intinya, dijadikan bahan evaluasi. Kalau misalnya nih masalah terulang lagi setelah kamu dengarkan pernyataan dari kakak tadi, misalnya di kedepannya lagi terjadi momen lagi nih kayak gini lagi, di satu sisi kamu ada tugas yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu selesaikan, dengan kamu masih ada standar untuk nilai kamu harus segini nih, kamu masih mempunyai standar itu. Dan di saat itu juga ada urusan yang mengharuskan kamu untuk berfokus ke organisasi lagi gitu, untuk memaksimalkan sebuah acara gitu dari organisasi. Kira-kira apa bagaimana cara kamu menyikapinya setelah kamu mendengarkan pernyataan dari kakak tadi? Mungkin bisa dilihat dari skala prioritas kali ya kak ya. Benar. Kayak misalnya tugas ini dikumpulnya besok, sedangkan urusan kegiatan ini 2 hari lagi, jadi aku bakal ngerjain tugasnya dulu. Oke, berarti kan ya sebelumnya kan, berarti kan kalau sebelumnya kamu lebih memprioritaskan organisasi kamu di sekolah, ya masalah organisasi. Kedepannya kamu akan lebih memprioritaskan tugas sekolah gitu. Ya benar. Bukan berarti kamu mengacuhkan urusan organisasi kamu, bukan. Tapi kamu harus bisa belajar lebih membagi fokusnya gitu. Jangan hanya ditimpangkan fokus kamu kepada salah satu urusan saja gitu. Jadi dibagi 50% fokus kamu untuk mengerjakan tugas dan 50% untuk masalah organisasi. Atau misalnya prioritas kamu di tugas nih, ya mungkin di 70% fokus kamu itu untuk tugas, atau 30%-nya ada untuk urusan organisasi, begitu. Jadi sebenarnya pikiran kamu tadi itu adalah contoh pikiran negatif, contoh pikiran irasional, dan itu kalau bisa itu dihilangin, jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Kalau bisa lebih baiknya adalah pikiran-pikiran negatif itu kamu jadikan motivasi, kamu jadikan bahan pembelajaran, kamu jadikan bahan evaluasi untuk bisa berkembang lebih tinggi lagi, bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, begitu.
itu tadi intinya kamu berarti kan masalah yang lalu-lalu ya, itu bukan masalah di kamu gagal gitu, bukan masalah di kamu gagal, nah bukan masalah di kamunya, bukan, tapi masalah di bagaimana cara kamu memanage antara urusan organisasi dengan urusan tugas begitu. Jadi masalahnya bukan di kamu bodohnya, bukan, nggak ada. Kalau misalnya ada missnya dikit ya wajar, semua siswa bahkan kakak dulu waktu masih SMA juga ya banyak melakukan mistake atau kesalahan gitu ya kakak, ya itu wajar untuk kita yang sedang belajar ya. Bahkan kakak di saat sekarang juga yang sudah menjadi guru BK sebagai seorang konselor ini ya masih sangat layak lah untuk mengalami kesalahan gitu. Jadi ya wajar, jadi kamu jangan ngerasa sebuah kegagalan itu berarti akhir dari segalanya, jangan. Oke. Nah, jadi dari kesimpulan ya, dari pernyataan yang udah kakak berikan tadi nih ke kamu, untuk jangan ada pikiran negatif lagi terkait masalah yang kamu hadapi. Setelah kakak kasih pernyataan tadi nih, tadi kan sebelumnya kakak mau kamu sebutin ulang pernyataan yang sebelumnya kamu omongin ke kakak, apa pernyataannya kamu? Aku menyatakan kalau aku ini bodoh kalau misalnya nggak sampai di standar yang udah aku tentuin sendiri nih Kak. Nah tapi setelah ngedengar pernyataan kakak barusan, wah ternyata nggak apa-apa ya buat kesalahan Ya, kecil gak apa-apa, kayak gitu. gak apa-apa, itu sangat normal. Jadi jangan kamu anggap itu melakukan sebuah kesalahan itu berarti wah udah ini akhir dari segalanya. Enggak, itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau bahan evaluasi kamu agar bisa berkembang lebih tinggi lagi, bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi begitu. Kemudian pernyataan yang setelah kamu dengarkan kesimpulan dari kakak tadi, pernyataan dari kakak tadi yang bisa kamu simpulin untuk mengubah cara berpikir kamu tadi gitu. Kayak aku harus menanamkan ini ke aku, kayak nggak apa-apa loh buat kesalahan kecil gitu. Betul. Kamu juga harus bisa memprioritaskan apa nih yang duluan bakal dikumpulin contohnya gitu. Oke, betul. Ya berarti ya kamu udah bisa menyimpulkan lah pernyataan dari kakak tadi, kalau kamu jangan pernah ngerasa putus asa, jangan pernah ngerasa bodoh cuma kira-kira kamu nggak sampai standar kan. betul ya. Jadi harus dipikirin bahwa sebuah kegagalan itu harus kamu jadikan sebuah bensin lah, sebuah motivasi, sebagai bahan evaluasi kamu bisa lebih berkembang lagi ke depannya begitu. Jangan kamu anggap diri kamu sebagai pribadi yang bodoh, pribadi yang gagal gitu, jangan. Udah, jadi intinya itu tadi dari kakak tadi. Seperti yang dari awal tadi kakak sampaikan, kita akan menggunakan teknik yang tujuan utama dari teknik tersebut adalah mengubah cara berpikir kamu. Ya tadi pikiran kamu sebelumnya kakak mau nyimpulin, kakak mau beri kesimpulan dari awal konseling kita, dari sesi awal tadi sampai sekarang kakak mau ngasih kesimpulan nih ke kamu. Jadi Julfa, awal masalah kamu tadi adalah masalah yang terlalu mungkin bisa dibilang kamu adalah pribadi yang terlalu perfeksionis, benar? Betul. Terkait dan kamu melakukan sebuah kesalahan di mana kamu nggak bisa mencapai standar nilai yang udah kamu buat sendiri gitu. Betul, bahkan sampai ada yang notice. Ada yang notice dulu, sampai ada yang notice. Oke. Kemudian karena ada sebuah kegagalan, ada miss tadi di masalah standar nilai tadi, kamu nggak bisa mencapai standar nilai yang udah kamu buat sendiri tadi. Akhirnya kamu berpikir bahwa kamu adalah pribadi yang bodoh karena kamu nggak bisa mencapai standar itu gitu. Iya. Betul. Dan kesimpulan dari kakak tadi yaitu intinya kamu nggak boleh ngerasa bodoh cuma gara-gara sebuah kesalahan itu tadi. Pikirannya harus kamu ubah. Yang tadi kan itu adalah contoh pikiran negatif ya. Jadi kamu harus bisa merubah pikiran lebih positif lagi gitu. Itu pikirannya tadi ya benar yang kayak kamu sampaikan tadi. Kamu harus bisa berpikir bahwa sebuah kegagalan ini tadi ya tadi apa? Coba sebutin ulang coba. Aku harus berpikir kayak nggak apa-apa berbuat kesalahan kecil. Ya, itu bukan akhir buat aku kok. Bisa dijadikan bahan pembelajaran. Iya. Ya, itu benar, kesimpulan itu tadi bisa dijadikan sebuah kegagalan bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau bahan evaluasi gitu. Begitu. Dan tadi kan masalah kamu berarti kan di masalah memanage antara fokus kamu untuk organisasi dan fokus tugas. Nah, kalau saran dari kakak itu tadi, saran dari kakak adalah mungkin
bisa kamu bikin standar apa prioritasnya nih. Kan kamu tadi udah bikin standar nilai nih, kamu udah mulai bikin standar nilai. Mungkin kedepannya kamu bisa bikin juga standar prioritas kamu dari dua masalah yang ada, dari dua dua tugas yang ada nih. Kamu tentuin kira-kira yang lebih prioritas yang mana di antara dua tugas tersebut gitu. Misalnya misalnya ada satu tugas sekolah dan ada satu tugas di organisasi begitu. Itu kamu tentuin. Kalau harus kamu pikirin sendiri, itu keputusan di tangan kamu ya. Kakak nggak mau mutusin lebih fokus ke tugas sekolah atau tugas organisasi, nggak. Kakak nggak mau nentuin, tapi keputusan itu di tangan kamu sendiri. Tapi intinya dari kedua tugas yang dua tugas ini, kamu tentuin lebih prioritas yang mana. Misal kamu berpikir lebih prioritas tugas sekolah, yaudah kamu bagi, berarti mungkin 70% fokus kamu bisa untuk ke tugas dan 30% untuk ke organisasi. Begitu. Ya mungkin sesi konselingnya tadi cukup sekian, sesi konseling kita hari ini. Ya itu harapan kakak tadi, berarti kan cara berpikir kamu udah bisa berubah berarti ya. Diusahakan ya. Ya kakak berharapnya pikiran-pikiran negatif tadi bisa kamu hilangin dan bisa kamu rubah ke pikiran yang lebih positif lagi. Ya kamu anggap semua kegagalan itu jangan kamu anggap sebagai akhir dari segalanya, tapi kamu jadikan sebuah pembelajaran atau bahan evaluasi, begitu ya. Iya Kak. Ya mungkin sesi konseling kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada keluh kesah atau ada perasaan yang belum sempat kamu keluarin di sini, ya seperti yang kita omongin di awal, kedepannya kamu bisa datang lagi ke ruang konseling ini, ke ruang BK ini, bisa ya balik lagi untuk curhat lagi, menceritakan masalah kamu lagi. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mengganggu nih di pikiran kamu atau di hati kamu masih ada yang mengganggu, ya kamu masih boleh kok datang ke sini. Kakak bakal tetap standby di sini. Kakak bakal menyambut kedatangan kamu kalau misalnya di lain waktu kamu masih mau datang ke sini begitu. Ya, jadi jangan ragu untuk datang ke sini lagi. Kakak bakal bantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Dan harapannya setelah kamu keluar dari sini, yaitu tadi harapan kakak kamu bisa menyelesaikan masalah tadi, masalah yang kamu alami begitu, dengan mengubah pikiran irasional kamu menjadi pikiran yang lebih rasional tadi. Oke. Ya mungkin cukup segitu aja gitu Pak ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Ya mungkin kalau misalnya masih ada yang mengganjal di hati, kamu bisa datang lagi ke sini untuk nyamperin kakak. Oke, terima kasih. Iya.